Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Fahmi. Dalam video pembelajaran sistem operasi dan jaringan, pada modul 3 ini kita akan membahas secara mendalam tentang akses dan instalasi Linux Ubuntu. Mengenai Linux merupakan fondasi yang sangat vital dalam dunia jaringan dan server modern karena tingkat kestabilan serta keamanannya yang tinggi. Di dalam video ini, saya tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga akan memberikan tutorial praktis mengenai langkah-langkah mengunduh perangkat lunak yang dibutuhkan, hingga cara mengoperasikan Linux Ubuntu secara langsung. Dalam presentasi ini, pembahasan kita terbagi menjadi 5 poin utama, yaitu pengenalan perbedaan antar muka CLI dan GUI, eksplorasi 4 metode instalasi, hingga persiapan pengunduhan VirtualBox dan berkas ISO resmi. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial tahap demi tahap untuk menginstal serta mengoperasikan Ubuntu server maupun Ubuntu desktop hingga siap digunakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama. Yang pertama, CLI dan GUI. GUI Graphical User Interface, pengertian antar muka berbasis grafis yang terdiri dari jendela, icon, dan menu yang dioperasikan menggunakan mouse atau touchscreen. Kelebihan, ramah pengguna, sangat mudah dipelajari oleh pemula. Kekurangan, membutuhkan konsumsi memori, RAM, dan CPU yang lebih besar. Biasanya digunakan pada Ubuntu desktop. CLI Command Line Interface, pengertian antar muka berbasis teks di mana interaksi dilakukan dengan mengetikkan dan mengeksekusi baris perintah command. Kelebihan, sangat ringan, hemat sumber daya sistem, efisien untuk otomasi, dan sangat stabil. Kekurangan, memerlukan pemahaman perintah dasar Linux dan kurang intuitif bagi pemula. Digunakan pada Ubuntu server terminal. Yang kedua, pilihan metode instalasi. Yang pertama, virtualisasi, menginstal Ubuntu di dalam mesin virtual, VirtualBox atau VMware di OS utama. Penggunaan, latihan dan uji coba tanpa merusak OS utama. Yang kedua, dual boot, menginstal Ubuntu berdampingan dengan OS utama, misal Windows plus Ubuntu dalam satu PC. Penggunaan butuh performa maksimal tanpa hapus OS lama. Bare metal, menginstal Ubuntu secara penuh untuk menggantikan seluruh sistem operasi yang ada. Penggunaan komputer kerja khusus, dedicated atau server. Yang keempat, menjalankan lingkungan CLI Linux langsung di dalam OS Windows tanpa VM penuh. Penggunaan developer Windows yang butuh terminal Linux. Yang ketiga, instalasi VirtualBox dan file ISO Ubuntu. Yang pertama, instalasi VirtualBox. Untuk install resmi VirtualBox sesuai OS Anda di virtualbox.org. Berikut langkah-langkahnya. Kalian bisa masuk ke website ini ya, virtualbox.org. Untuk pilihan ini sistem disesuaikan saja sama sistem operasi kalian masing-masing. Kalau saya memakai Windows, untuk downloadnya bisa pencet ini saja. Oke, selanjutnya unduh file ISO Ubuntu. Akses situs resmi ubuntu.com/download. Nah, kalau saya di website ini ya. Nah, untuk downloadnya kalian bisa pilih, untuk yang server bisa pilih yang Ubuntu versi 20 yang ini. Nah, yang desktop kalian bisa pilih yang ini saja. Oke, Selanjutnya, cara install Ubuntu server di VirtualBox. Yang pertama, buat virtual machine, buka VirtualBox. Oke, saya akan membuka VirtualBox. Nah, kalian bisa klik Now. Ini bebas mau dinamakan apa aja. Nah, simpennya bebas. Kalau saya di sini. Lalu kalian pilih ISO-nya. Passwordnya bebas. Nah, ini bisa disesuaikan dengan spek laptop atau komputer kalian masing-masing. Dan minimal memorinya yaitu 4096 MB. Untuk core-nya saya pakai yang dual core atau 2 atau apalah itulah. Nah, ini saya pakai yang 10 GB.
Oke, nah tinggal klik finish saja, lalu tunggu ya. Oke, lalu tunggu saja sampai selesai. Lama banget. Oke, ini hampir selesai. Oh iya, untuk biar downloadnya lebih cepat, kita bisa matikan wifi kita. Oke, kita sudah masuk. Tinggal menunggu saja. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita ini pilih yang bahasa Inggris saja ya. English, oke. Down, skip saja, langsung down. Continue. Nah, ini bisa disesuaikan dengan hard disk. Nah, kalau saya pakai yang 10 GB ya. Down, continue. Nah, namanya bebas. PW-nya bebas. Oke, klik down saja. Ini tinggal kalian enter, oke. Lalu down. Continue. Nah, kalian tinggal tunggu saja sampai selesai. Nah, kalau sudah ada tulisan reboot now, sekarang kita klik. Oke, kita tunggu. Memang agak lama ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk, tinggal tunggu aja. Nah, jika ada tulisan file seperti ini, jangan panik, kita klik enter aja. Nah, oke, kita sudah masuk. Nah, oke. Kalau udah seperti ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Tinggal kita login aja ke akun kita. Oke, kita login. Boom. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Nah, untuk Ubuntu server kali ini kita berhasil. Lanjut ke Ubuntu desktop.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu Desktop di VirtualBox. Kalau yang tadi yang server, sekarang yang VirtualBox. Yang pertama, buat virtual machine, mount ISO, reboot. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, klik new, namanya bebas seperti biasa. Lalu kita simpan di folder. ISO-nya jangan lupa ISO-nya yang versi 20 ya. Nah, passwordnya. Untuk spesifikasinya minimal 4096. Nah, ininya bebas. Nah, kalau untuk penyimpanan minimal 30 GB. Oke, finish. Langsung saja kita masuk. Ditunggu. Oke. Nah, ini lagi loading ya teman-teman. Oke, sedikit lagi teman-teman. Oke, hampir bisa berhasil. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Tinggal ditunggu. Ini Ubuntu-nya bagus banget ya kabarnya. Gambar macan. Ini emang loadingnya agak lama ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tunggu aja sampai ini selesai. Sampai loading ini selesai. Ini emang waktunya lama banget. Gak tahu kenapa. Ditunggu aja sampai berhasil. Years later. Oke teman-teman, setelah tadi loading yang sekian lama ya teman-teman, kita akhirnya berhasil masuk ke Ubuntu Desktop. Nah ini
artinya udah masuk ya teman-teman. Tinggal login saja pakai username dan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai ke desktopnya. Nah, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat apa aja yang ada di dalam Ubuntu desktop ini. Ini masih kosongan, dan ini aplikasi-aplikasi yang ada di Ubuntu desktop, ada Firefox dan lain-lain ya. Nah, untuk cara mematikannya tinggal kita klik ini saja ya, lalu klik ini power off, tunggu sampai ininya keluar. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Nah, itu dia pembahasan lengkap dan tutorial praktis mengenai Modul 3, akses dan instalasi Linux Ubuntu. Semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian, baik untuk kebutuhan tugas sekolah maupun untuk mengasah skill dasar administrasi server dan jaringan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar Linux. Jika ada langkah yang kurang jelas atau ada error saat mencoba instalasi, langsung saja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di tutorial video pembelajaran berikutnya.